Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي وعلينا جميعا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita ini menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sedikit ingin menekankan pula salah satu umat yang dirindukan Nabi itu manakala kita punya kepekaan. Dalam konteks kita saat ini di pandemi COVID-19 seperti ini, insya Allah kalau antum semua saling memperhatikan satu sama lain, khususnya kita secara pribadi, saya juga kaget Pak. Mohon maaf tadi yang sholat dengan saya agak sedikit miring-miring. Karena kalau di Surabaya sampai saat ini cukup ketat. Masih ada jarak ketika kita sholat berjamaah seperti ini. Tapi ya ini kembali kepada masing-masing takmir, kebijakan takmir. Saya juga tidak bisa menghalanginya. Jamaah sekalian, ayat yang dibacakan tadi itu oleh imam kita tadi dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Setelah itu langsung berbicara, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini ayat sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan dalam surat namanya Al-Ahzab yang banyak berbicara tentang perjuangan dalam jihad perang Ahzab. Antum tahu dalam perang Ahzab ini ada yang mengatakan juga perang Khandaq, perang yang spektakuler. Madinah pada waktu itu dikepung oleh orang-orang kufar Quraisy, berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi, bahkan dengan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang belum masuk Islam di Madinah. Jumlah sangat tidak sepadan. Jumlah mereka 10.000 lebih orang terlatih dalam peperangan, sementara kaum muslimin tidak nyampe 4.000 orang. Ada yang mengatakan cuma 2.000 orang. Subhanallah, coba lihat pada ayat itu. Allah menurunkan ayat ini, walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Ketika melihat orang-orang mukmin, para sahabat itu Ansar dan Muhajirin, al-ahzab, dalam perang Ahzab ini, apa yang terjadi jamaah sekalian? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang kita tunggu-tunggu, yang sudah Allah janjikan kepada kita.
dan Rasulnya. Jadi mereka bukan semakin menciut, bukan semakin takut, tapi semakin tegar menghadapi sekian banyak musuh-musuh yang ada ini. Pak, sampean belum diuji dengan perang. Sebagaimana dulu para sahabat berhadapan dengan orang-orang kufar Quraisy, senjata lengkap. Saudara, kenapa kok mereka bisa tegar? Dan Allah memberikan janji kemenangan buat kaum mukminin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hak kami, kata Allah. Kemenangan itu buat orang-orang beriman. Lihat Pak ayat sebelumnya yang dibacakan tadi, di ayat pertama oleh imam kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada sosok Rasulullah uswah hasanah. Allah tidak mengatakan al-uswatul hasanatu, tidak ma'rifat tapi dinakirakan. Uswatun hasanatun, uswah dalam akidahnya, uswah dalam ibadahnya, uswah dalam akhlaknya, uswah dalam mengatur negara, uswah dalam rumah tangganya, uswah dalam muamalahnya, dan uswah-uswah yang lain. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang memang punya harapan ingin berjumpa dengan Allah dan punya orientasi akhirat. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, benturan apapun pula, gesekan apapun pula dalam hidup ini ahzab ya akhil karim, apalagi corona Pak, apalagi corona seperti ini, tidak ada jalan lain bagi kita meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani pula kepekaan Nabi terhadap umat ini. Jemaah sekalian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya faham kita ini sekarang berada di tengah-tengah masa yang sudah 1400 sekian tahun tidak berjumpa dengan Rasulullah. Luar biasa ini Bapak. Dan jenengan betul-betul dirindu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan sampean pagi ini, subuh ini, di saat semua banyak orang pada tidur mendengkur, sampean tergerak hati kita untuk melangkahkan kakinya ke masjid, salat berjamaah subuh seperti ini, kemudian sejenak kita niatkan i'tikaf sampai nanti syuruk bersama-sama seperti ini. Ini berarti kita sedang menghidupkan sunnah Rasulullah, kita sedang meneladani Rasulullah. Saya yakin tentu tetap juga menjaga protokol prokesnya ini, protokol kesehatannya ini, corona tidak akan menimpa kepada kita. Andai kata menimpa, itu cara Allah sedang mencintai kita, Allah sedang senang kepada kita. Innallaha idza ahabba 'abdah ibtalah. Allah kalau sudah suka pada hambanya, cinta kepada hambanya, Allah memberikan ujian. Subhanallah. Jadi ujian itu jemaah sekalian kalau sudah menimpa kepada kita, berarti Allah sayang kepada kita. Apa bentuk sayangnya? Semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba lil mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin wa adha hatta syauka yushakuha illa kafarallahu lahu min khatayahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam hatta yalqallah ma'alaihi khati'ah. Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin capeknya hidup, sakit. Mudah-mudahan Pak Wawali ya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepeduliannya juga kepada kajian kita luar biasa. Diuji oleh Allah. Apakah beliau ada masa? Tidak. Ini bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jamaah sekalian, capeknya hidup, kegundahan, kegelisahan, gangguan,
sampai duri yang nusuk ke tangan seseorang atau kaki seseorang, itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosanya. Hatta yalqallahu ma'alaihi khati'ah, sampai dia berjumpa dengan Allah, orang ini tidak sedikit pun mendapatkan dosa lagi, kata Nabi SAW. Pak, COVID ini ada. Anak saya juga kena, Pak Dokter. Ya, pada bulan Agustus yang lalu saya berangkat persis bagaimana saya sekarang di sini jamaah sekalian. Saya bawa mobil sendiri berangkat ke Jakarta. Saya, istri saya dengan 2 anak saya. Kemudian satu anak saya juga dokter. Dia biasa menangani COVID di Dr. Sutomo, kadang ngambil spesialis saat ini di bedah saraf itu. Saya minta dia dampingi, saya izin kepada seniornya, tidak berangkat. Betul, di saat kita ini lagi tenang, kuat tawakalnya, dan semua kita Pak memotivasi. Ya, jangan kemudian dicibirkan. Tidak ada atap bagi seorang mukmin, jamaah sekalian. Tidak ada Pak. Ta'un itu bahkan Nabi dikatakan ini ta'un, jamaah sekalian. Ta'un itu dikatakan sama Nabi rahmatul lil mu'minin. Itu rahmat, kasih sayang bagi orang beriman. Tapi adab buat orang kafir, kata Nabi SAW. Tapi buat kita rahmat. Subhanallah, tentu kita maksimal. Saya langsung rujukan Pak ke rumah sakit rujukan di sana. Saya masuk ke Mayapada penuh, ke Siloam juga penuh. Akhirnya ketemu dengan rumah sakitnya Pak Anies Baswedan di rumah sakit Pasar Minggu, jamaah sekalian. Ternyata rumah sakit seperti lebih serius Pak, karena terbiasa menangani banyak kasus, jamaah sekalian, khusus masalah COVID. Persis 14 hari sembuh. Tapi 2 hari pertama langsung pulih, jamaah sekalian. Saya, jamaah sekalian, tiap pagi begini, ayo buka HP-mu, saya bilang. Kita maksurat bersama-sama. Saya buka Pak, sekarang bisa video call ya. Saya di rumah kakak saya, ibunya anak-anak di rumah anak saya karena dia sudah bersentuhan. Saya padahal dari awal sudah mengatakan jangan bersentuhan dengan anak kita. Gak kuat namanya ibu, jam begitu ketemu dirangkul, jamaah sekalian. Begitu dirangkul, subhanallah, langsung digosok dengan minyak kayu putih. Ibu ya, dengan cintanya barangkali. Tapi subhanallah, kita swab negatif. Istrinya positif, tapi OTG, jamaah sekalian. Cuma tidak penciumannya tidak terasa, jamaah sekalian. Tapi sehat. Anaknya masih baby jamaah sekalian. Umur 11 bulan. Sampai sekarang sehat negatif. Jadi 2 orang ini Pak, kita memang perlu motivasi dari kita, jamaah sekalian. Ditenangkan, dibuat dia pasrah total kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ada kesembuhan. Ngelihat jamaah Pak Dokter, saya ngantar ke rumah sakit kayak ngantarkan jenazah Pak. Besar anak saya, nafasnya ngos-ngosan. Itu kayak di atasnya asma, jamaah sekalian. Allah punya kehendak, 2 hari masuk berubah, jamaah sekalian. Oksigennya sudah 92, jamaah sekalian. Allahu Akbar. Normanya 95 atau gimana Pak Dokter yang pakai tangan seperti itu? Itu adalah laporan tiap hari kepada kita. Persis 14 hari segar sampai sekarang sembuh, jamaah sekalian. Cuma buat kita saudara-saudara sekalian, monggo Pak, saya berharap juga kalau bisa tidak berjabatan tangan untuk saat ini satu sama lain. Nanti kita keluar tidak perlu jabatan tangan. Kita tidak tahu Pak, mungkin kita sehat tapi kita carrier, kita pembawa, jemaah sekalian. Kita harus ada kehati-hatian seperti ini. Ya, tawakal harus, doa harus, bangun tengah malam harus, tahajud jalan, Qur'annya tawasul dengan Qur'an tetap jalan. Prokes begitu kita perhatikan, tapi juga protokol ibadah juga spiritual kita jaga pula. Dua-duanya berimbang, pasti kita dijaga oleh Allah. Andai kata kita kena, ya sudah, jamaah kalian. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin diridhu sama Nabi, perhatikan Pak kepekaan seperti ini. Saya juga ingin menutup Pak dalam surat Al-Ahzab itu, yang kemudian berbicara tentang rahasia Nabi sukses menata umat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina apa? Rauf rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahu akbar.
Sungguh datang menemui kalian. Ini Pak, pada 2 ayat terakhir surat apa? At-Taubah. Dan kita tahu surat At-Taubah dinamakan suratul Qital, surat perjuangan. Sepakat para ulama, rahasia sukses Nabi dalam 68 kali perang dalam hidupnya itu sampai Islam ini tegak menjadi rahmah bagi alam semesta ini, rahasianya pada 2 ayat ini yang ditutup oleh Allah dengan 2 ayat ini. Sungguh buat kalian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, datang menemui kalian seorang rasul, Muhammad bin Abdullah ini, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Artinya Nabi ini Pak bukan dari kelompok malaikat. Nabi ini tidak eksklusif, berbaur dengan seluruh masyarakatnya, jemaah sekalian. Jadi kalau dakwah ini ingin sukses, jemaah sekalian, tolong jangan dipetak-petak kita ini, jemaah sekalian. Jangan dikelompok-kelompokkan. Bendera banyak tak jadi masalah. Di zaman Nabi juga ada bendera Ansar, ada juga bendera apa? Bendera Muhajirin. Tapi di bawah satu komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kelompok-kelompok bangsa dibiarkan sama Nabi. Ya lal Ansar, ya lal Muhajirin, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Ful, disebut sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua ini Pak sarana bagi kita. Dan Nabi bisa menyentuh pada semua masyarakat yang ada. Dakwah kalau ingin sukses dan kita menjadi umatnya Rasulullah, jangan eksklusif, jamaah sekalian. Selesai sudah Pak perbedaan di antara kita. Selesai sudah Pak pertengkaran di antara kita. Ayo, kita harus bersatu padu, ya, kompak bersama-sama seperti itu. Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum, terasa berat penderitaan yang menimpa kepada kalian. Jadi Nabi itu punya kepekaan yang luar biasa, kepedulian yang luar biasa. Dosa lupa kalau ada di antara kita kemudian menafikan adanya COVID ini, jemaah sekalian. Tidak ada COVID-COVIDan, ya kalau udah mati ya mati. Pak, kita pengen panjang umur, fi ta'atillah, biar banyak amal saleh kita. Kan begitu jemaah sekalian. Apapun Pak, kita ini semua ada takdirnya dari Allah. Nah betul, kita ini pasti mati. Baik COVID atau non-COVID, pasti mati jemaah sekalian. Tapi kita pingin matinya kita Pak, kalau bisa dalam kondisi segar Pak. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saya paling takut meninggal dunia dalam kondisi sakit. Saya pingin mati dalam kondisi segar, sehingga bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh kesadaran. So, kalau sakit futur Pak. Apa futur jemaah sekalian? Kalau sakit Pak, kita tidak bisa ke masjid. Kalau sakit sampean tidak bisa baca Quran dengan tumak nina. Kalau sakit sampean tidak bisa tahajud. Kalau sakit peluang-peluang amal soleh tidak bisa kita laksanakan. Umat yang dirindu sama Nabi Pak menjaga kesehatannya jemaah sekalian. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat penderitaan yang diderita oleh umat ini. Dan jangan sampai menimpa kepada kita pula. Itu kepedulian seperti itu jemaah sekalian. Harisun alaikum. Masya Allah. Harisun alaikum. Sangat apa kalau haris Pak? Sangat memperhatikan betul kepada kita. Nabi ikhwatul iman Pak, jemaah, tidak hanya memperhatikan bagaimana pola ibadahnya para sahabat, imannya para sahabat, naam itu prioritas jemaah sekalian. Tapi sampai ketika sahabat ada yang sakit, Allahu Akbar. Kenapa Pak Rasulullah begitu selesai salat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung balik jemaah sekalian. Sehingga mulut beliau dilihat oleh para sahabat Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Sambil dulu balik lagi. Allahumma antas salam wa minkas. Dilihat wajah satu-satu para sahabat jemaah sekalian. Wa ilaika ya'udus salam wa adkhilal jannata daraka daras salam. La ilaha illallah. Apa? Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali kalau sebelum dilihat. Kalau ada sahabat yang tersenyum, Nabi ikut tersenyum. Kalau ada sahabat yang sedih, dilihat sama Nabi, kenapa sedih? Terus dilihat lagi sama Nabi, sampai menangis sahabat itu. Fa asyara ilaihi, kemudian yang tersenyum dipanggil sama Nabi, coba temui kenapa saudaramu itu kok menangis? Jau'an ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Pak, ini Pak bentuk apa namanya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Nabi tidak lama-lama doanya jemaah sekalian. Langsung bangkit,
menemui keluarganya, menanyakan ada sesuatu tidak, ada sahabatku yang kelaparan, ada sahabatku yang butuh makan. Memang kalau pas musim paceklik, ma'asyiral muslimin, susah betul jemaah sekalian. Nabi Pak sebelum menawarkan kepada para sahabat, dirinya sendiri tampil jemaah sekalian. Nanya kepada semua istrinya, ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada sahabatku ini. Ini Pak umat yang dirindu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian ketahuan mana fulan sakit ya Rasulullah, Pak, dipanggil beberapa sahabat, ayo kita sambangi fulan ini. Masih ingat kisah Sa'ad bin Abi Waqqas jemaah sekalian? Allahu Akbar. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tiba-tiba tidak muncul di masjid. Ternyata sakit, saudara sekalian. Allah Pak. Dipanggil beberapa sahabat, ayo ikut aku. Ini Pak, ini imam. Saya ingin mencetak imam-imam yang peduli seperti itu. Kampus saya Pak ingin mencetak imam yang peduli kepada umatnya. Imam tidak hanya di masjid Pak, tapi imam juga di luar masjid. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian. Datang Nabi jemaah sekalian. Kenapa? Kemudian terjadi dialog ya. Ya Rasulullah, ini rajulun dzu malin kama tara. Aku ini adalah orang yang kaya raya ya Rasulullah, sebagaimana engkau tahu. Wala yutuni illa ibnati. Saya tidak punya pewaris kecuali hanya anak perempuanku saja. Coba lihat Pak, kepeduliannya dalam kondisi sakit juga peduli juga jemaah sekalian. Jadi yang menyambangi sangat peduli kepada umatnya, yang sakit juga peduli Pak. Jangan sampai nanti saya mati, ini harta saya tidak bisa saya bawa ke surga. Saya tidak punya warisan, tidak punya pewaris kecuali anak putriku satu-satunya. Boleh enggak semua hartaku aku serahkan kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan. 2/3 ya Rasulullah, kata Nabi, jangan. Separuh ya Rasulullah, kata Nabi, jangan. Baru kemudian terakhir apa? As-sulus, 1/3. As-sulus kata Nabi, 1/3. Naam as-sulus, was-sulusu katsir kata Nabi. Coba lihat jemaah sekalian. Ini kepedulian jemaah sekalian. Nah, dalam konteks kita, saudara sekalian, ayo Pak, sampai kalau ada yang sakit, betul Pak, sudah luar biasa, kita doakan bersama-sama. Ya. Dan memang kalau COVID tidak bisa disambangi Pak ya. Saya pun juga 14 hari tidak bisa berjumpa dengan anak. Jumpanya lewat video call saja jemaah sekalian. Seperti itu. Motivasi Pak. Alhamdulillah anak saya dari TS sampai Prof Nuh juga telepon jemaah sekalian pada anak saya. Ternyata semakin banyak orang memotivasi, ini bentuk kepedulian. Muncul Pak rasa tawakal, rasa kepasrahan. Cepat sembuh saudara, karena merasa dia di backup oleh sekian banyak orang jemaah. Pak Abdul Qadir Baraja juga yang punya ahli telepon juga pada anak saya, semua telepon. Jadi muncul rasa pedenya saudara sekalian. Ini makna azizun alaihi ma'anittum harisun apa? Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada sesama mukmin rauf apa rauf jemaah sekalian? Ra'fah, penuh kelembutan. Rahim, penuh kasih sayang. Tidak boleh tukaran. Halo? Tidak ada kamusnya Pak. Mukmin itu kalau kita merasa ingin dirindu sama Nabi, dicinta sama Nabi, tidak boleh satu sama lain kemudian tukaran. Apalagi tukaran sama orang tuanya sendiri. Apalagi tukaran sama istrinya. Apalagi ada gap dengan anaknya. Yang repot lagi Pak, sama-sama aktivis masjid, keluar tidak tegur sapa. Tapi sama-sama salat subuh berjamaah. Tidak nyambung ini Pak. Tidak nyambung. Wallahi akhir karim saya bersumpah atas nama Allah. Sampean sujud tiap malam, sampean tahajud tiap malam, sampean 5 waktu di masjid, Quran 1 juz sampean baca, umrahnya mungkin tiap Ramadan, 2 tahun sekali haji, tapi sampean tidak aku dengan tetangga, sampean tidak diakui oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah membawa rahmat, bil mu'minina raufun rahim. Kepada sesama mukmin, rauf, apa rauf jemaah sekalian? Ra'fah, penuh kelembutan, tidak kasar. Rahim, penuh cinta, penuh kasih sayang. Ya. Inilah salah satu umat yang dirindu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ya akhil karim pada waktu itu 4 hari ya, atau beberapa hari saya masih ingat.
Saya juga pernah menyampaikan di sini di momentum seperti ini, Nabi ketika sedang mau meninggal dunia dikelilingi oleh sahabat-sahabat besarnya pada waktu itu. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Kemudian Nabi minta dibawa untuk menemui kuburan Baqi. Bawa aku ke Baqi. Aku ingin menyapa sahabat-sahabatku, kata Nabi. Ini 4 hari mau meninggal dunia jamaah sekali. Maka digodong Nabi, panasnya luar biasa. Naam, kata Nabi, aku memang sakitku 2 kali lipat daripada sakitku. Memang Nabi Pak diuji 2 kali lipat dibandingkan dengan umat sebagai dengan kita semua jamaah sekalian. Kemudian memberikan salam kepada para sahabat yang sudah meninggal dunia. Wa nahnu lahiqun, insyaallah kami dalam sebentar lagi, kata Nabi, akan berjumpa denganmu. Kemudian tiba-tiba dia menyampaikan, Innallaha akbar. Ya, bagaimana kita tidak akan bangga, saudara sekalian, tidak akan senang mendengarkan hadis ini, Pak. Sampai yang disebut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udittu anni laqitu ikhwani. Saya ingin sekali, rindu sekali, kata Nabi, ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bingung, saudara yang mana lagi? Saya ulangi lagi, wuditu. Apa wuditu, Pak? Dekat kata wud, cinta, rindu, cinta yang ngangeni. Ya, aku kangen sekali, aku rindu sekali ingin berjumpa dengan sahabat-sahabatku, kata Nabi. Para sahabat bingung. Qalu awalasta ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala la, kata Nabi. Tidak. Saya tidak bisa bayangkan, Pak, betapa kecewanya para sahabat pada waktu itu. Ya, betapa kalau bahasa kita ini, irinya kepada kita semua saat ini jamaahkan. Qala la, tidak. Antum ashabi. Kalian semua ini adalah sahabat-sahabatku. Kalian semua ini sahabat-sahabatku. Ikhwani, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku rindu itu, humul ladzina lam yarawni wa yu'minu bi. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku itulah mereka-mereka tidak pernah sempat berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepada antum semua jemaah sekalian. Antum semua, Pak. Ahlul iman, antum ini ahlul iman, Pak. Keberadaan sampean di masjid seperti ini jelas, Pak. Bahasa Nabi itu, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat saudaramu melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan saudaramu itu sedang memiliki apa? Iman. Dan ahlul iman dirindu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara sekalian. Cuma memang ya ikhwatul iman, saudara sekalian, kita ini sampai kita yang al-mutamassikin yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi ini seperti ini jemaah sekalian. Mudah-mudahan sampai istiqomah terus, Pak. Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana seperti ini jemaah sekalian. Ya. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Inna min waraikum. Sesungguhnya nanti di belakang kamu, di belakang para sahabat setelah meninggalnya para sahabat, ayyamus sabr. Ada hari-hari dituntut ekstra kesabaran. Dan ini, Pak, sampean lihat setelah runtuhnya Khulafaur Rasyidin, fitnah sudah luar biasa. Membunuh di kalangan sesama muslim terjadi pada waktu itu. Ya. Fitnah, Pak, apalagi zaman seperti sekarang ini jamaah sekalian. Makanya saya kadang-kadang ketika melihat, Pak, perseteruan, cekcok, benturan-benturan, ini belum ada apa-apanya sebenarnya. Walaupun nanti sebenarnya di akhir zaman lebih dahsyat lagi, Pak. Hiburan saya hadis ini jamaah sekalian. Kata Rasulullah, nanti akan muncul di belakang kamu ayyamus sabr, hari-hari ekstra kesabaran. Al-mutamassikina fiha atau fihinna khamsina minkum. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku di hari-hari seperti itu
itu pahalanya sama dengan 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini lagi, Pak. Bal minhum ya Rasulullah, dari mereka ya Rasulullah. La, bal minkum. Bal minkum kata Nabi, dari kamu yang Allah sudah melegitimasi para sahabat itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bal minkum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kamu. Pak, insyaallah kalau kita Pak dalam suasana kayak gini menghadapi fitnah corona, ujian alam tidak bersahabat, termasuk menjaga persaudaraan di antara kita, kita selalu ingin bergandengan tangan dengan siapapun pula. Setiap lihat manusia itu saudara saya, karena kita berada dari satu rumpun yang sama. Ujung-ujungnya kembali kepada Adam alaihissalam dan kita akan kembali ke tanah, saudara sekalian. Tapi ya kita punya syahwat, Pak ya. Halo, kita punya hawa nafsu, Pak. Sekarang saya bisa semangat berbicara seperti ini, jamaah sekalian. Karena nanti sampai di Surabaya, Pak, ada saja kesalahpahaman dengan ibunya anak-anak, dengan anak-anak, dengan tetangga kanan kiri kita. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ayo minimalisir benturan, jamaah sekalian. Antum diposisikan sama dengan 50 sahabat. Kalau antum berpegang teguh dengan sunnah Nabi, itulah antum pasti dirindu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini jemaah sangat luas, saudara sekalian. Maka yang paling jelas kalau antum ingin dirindu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo tidak ada jalan lain, ikutin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berakhlaklah dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahabban nas aqrabuhum minni yawmal qiyamati ahsanuhum akhlaqa. Inna ahabban nas aqrabuhum minni yawmal qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling aku cintai dan paling dekat posisinya denganku nanti pada hari kiamat, siapa itu? Ahsanuhum akhlaqa, yang paling baik. Halo, yang paling baik apanya, Pak? Bukan yang paling baik wajahnya, Pak. Bukan yang paling tampan, bukan yang paling cantik, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya. Ahsanuhum akhlaqa atau khuluqa, yang paling baik akhlak. Akhlak ma'allah. Akhlak itu kan cakupannya ada 4, Pak. Pertama, akhlak dengan siapa? Dengan Allah. Alhamdulillah sampai saat ini, Pak, bisa sujud, ruku ya. Kepala, Pak, kalau dipegang sama orang kadang-kadang tersinggung, Pak ya. Ya. Tapi subhanallah, sampean ketika berjumpa dengan Allah, kepala disamakan, Pak, dengan lutut dan kaki kita. Menyungkur sujud. Kerdil kita di hadapan Allah. Hina kita di hadapan, karena kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Subhanallah. Ya, ini akhlak dengan Allah. Pokoknya akhlak dengan Allah, Pak, jaga suasana seperti ini. Qurannya jangan lupa. Terus sampean kawal, sampean baca. Ya, nanti, Pak, sampean salat 2 rakaat. Supaya seimbang, Pak, sampai kita mendapatkan pahala haji dan umrohnya. Nanti di rumah salat duha, jamaah sekalian. 5 waktu di masjid, sudah itu aja, Pak. Jaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak ma Allah. Kalau sampean baik, dirindu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu jangan lupa, Pak. Yang kedua, akhlak ma'anas. Akhlak antar sesama manusia. Kalau akhlak dengan Allah sampean bermasalah, subhanallah. Allah, Pak, dengan sifatnya Rahman, Rahim, ya, Rauf, Ghaffar, Tawwab, selesai. Antum punya dosa apa saja, hatta dosa syirik sekalipun, selama sampean mau kembali kepada Allah, selesai, Pak. Wa may yaghfiru dzunuba ilallah. Yang penting, Pak, wala yusiru ala ma fa'al, kita tidak mengulangi lagi, Pak, dengan waktu yang sangat dekat dengan dosa yang sama. Tidak hobi berbuat dosa. Manusia pasti terjebak dengan dosa, pasti, jamaah sekalian. Pasti, Pak, karena kita punya syahwat, punya hawa nafsu. Yang penting tidak hobi, Pak. Kendalikan saja, Pak. Begitu berbuat dosa, istighfar, tobat, Allah tersenyum. Yajidillaha ghafurur rahimah. Kalian mendapati Allah Ghafur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada kita. Selesai, Pak. Yang repot ini hablum minan nas. Akhlak ma'an nas ini, saudara sekalian. Pak, inilah intisari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Innama bu'istu liutammima mahasinal akhlak atau makarimal akhlak. Sesungguhnya misi utama aku diutus ke dunia ini, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak kita. Dan saya merenung, ya maaf sekalian, hampir semua syariat yang turun pada kita, Pak, ujung-ujungnya ingin memformat akhlak kita. Ingin apa? Memformat akhlak kita. Sampai salat begini, salat. Apa tujuan salat, Pak? Silakan lihat dalam surat Al-Ankabut. Ya, ketika Allah berbicara tentang pola kehidupan manusia ketika tidak kembali pada aturan Allah, dibandingkan sama seperti apa? Laba-laba yang sedang membangun rumahnya. Ya, kacau, Pak. Bagaimana solusinya? Kata Allah, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini masalah akhlak. Jadi kalau ada orang salat, Pak, khusyuk 5 waktu di masjid, tapi akhlaknya tidak ada perubahan, tanyakan ada apa dengan salat kita ini, jemaah sekalian? Ada masalah dengan salat kita, saudara sekalian. Salat tapi masih bujuan. Salat tapi suka jaluan. Salat tapi suka berbohong. Salat tapi masih suka memfitnah. Dipertanyakan salat kita, Pak. Sebab ujung intisari tujuan salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sampai suruh puasa, ya, setahun sekali dalam bulan Ramadan. Apa tujuannya puasa, Pak? Di puasa ada sabar. Sabar itu akhlak, ya kan? Di puasa itu, Pak, ada kejujuran. Jujur itu akhlak. Di puasa itu ada kedisiplinan. Disiplin itu akhlak. Ya, di puasa itu, Pak, ada muncul kepekaan sosial. Lapar, merasakan bagaimana laparnya orang yang lain. Perasaan seperti itu akhlak, jemaah sekalian. Ayo, Pak, puasa jangan hanya rutinitas saja, Pak. Nikmati puasa kita, Pak, sampai muncul kepekaan seperti itu. Zakat jangan tanya lagi. Zakat jangan tanya lagi. Minimal kalau zakat sampean peduli, Pak. Peduli akhlak. Zakat sampean mengikis habis tentang sifat bakhil kita. Mengikis sifat bakhil ini masalah akhlak. Dan begitu seterusnya. Haji apalagi, saudara sekalian. Ya Allah, kalau haji nih, Pak, saya menikmati betul haji. Ini sedang mendapat dilasi manusia yang menjadi uswah kedua, Pak, setelah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Ibrahima uswatun hasanah, juga sama, Pak. Disebut sama Nabi. Sampai bagi orang yang mampu suruh berangkat, nampak tilasi perjalanan Ibrahim ini. Saya alhamdulillah, Pak, setiap haji selalu bersama dengan ibunya anak-anak, jamaah sekalian. Saya bilang begitu mau berangkat, saya bergandengan tangan dengan dia. Aku sekarang menjadi Ibrahim. Dia mengatakan, ya aku hajar. Allah Akbar, labbaik Allahumma labbaik. Allah Akbar. Yang repot sekarang banyak jamaah haji suami istri justru di sana berantem, Pak. Unik, banyak ini, Pak. Yang satu habis pulang dari salat di Masjidil Haram, yang satu mau langsung ke hotel, yang satu mau mampir ke mall dulu, Pak. Tukaran. Saya katakan, ketika nanti ada masalah, ingatkan aku. Labbaik Allahumma labbaik. Sadar, Pak. Dan memang ujiannya luar biasa kan dari haji itu. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Jidal yang paling banyak, Pak, kalau dengan istri, Pak. Tukaran. Berbuat fasik. Kalau udah kayak gitu, Pak, singgol. Labbaik Allahumma labbaik. Terasa sekali. Belum saya bicara, Pak, persaudaraan satu sama lain di antara kita. Ini akhlak, Pak. Jadi ternyata semua syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah ujung-ujungnya ingin memformat akhlak kita. Innama bu'ithu liutammima mahasil akhlak. Itulah bahasa Nabi kepada kita, saudara sekalian. Akhlak ma'annas. Nah, saudara, tentu rinciannya ini menjadi panjang, saudara sekalian. Ini saya waktu sudah mau habis, Pak. Akhlak ma'annas ini panjang, ya, Mas. Pertama, akhlak dengan kedua orang tua kita. Allahu Akbar. Akhlak dengan mertua kita. Halo, yang punya orang tua? Punya orang tua, Pak, tolong perhatikan kita ini jemaah sekalian. Kalau sampean ingin dirindu sama Rasul, jaga akhlak kita, Pak. Terutama akhlak pada abah dan ibu kita, ayah dan ibu kita, pada mertua kita. Ya. Jangankan kita
masih hidup Pak, sudah meninggal dunia masih punya kewajiban kita untuk berbakti pada orang tua kita, saudara sekalian. Makanya Pak, bapak-bapak, kalau punya anak bermasalah, ayo Pak tawassul. Saya sampai sekarang begitu jemaah sekalian. Ketika saya punya anak bermasalah, saya bertawassul langsung Pak. Bayangkan saya punya ibu, bayangkan saya punya abah gitu. Doa khusus saya perbarui itu salat 2 rakaat saya minta, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus siapa teman-temannya abah saya di Situbondo, teman-teman umi saya di Sumeneb yang tidak mampu, saya bersedekah dengannya Pak untuk menyambung tali silaturahim dengan mereka semua. Lihat Pak, dampaknya kepada anak kita, masyaallah muslim. Pengaruhnya kepada anak kita luar biasa. Dikawal anak kita, dijaga anak kita oleh Allah SWT. Saya yakin itu. Ini akhlak Pak. Dan Nabi bangga Pak manakala kemudian kita menjaga suasana seperti itu. Setelah itu akhlak dengan istri. Kalau ibu akhlak dengan siapa? Dengan suami. Mohon maaf. Ukuran kita sekarang ini jamaah sekalian, ukuran kita Pak, kalau sudah berkeluarga, itu bukan orang tua lagi menilai kita jamaah sekalian. Bagaimana posisi akhlak kita yang sebenarnya itu sejauh mana bagaimana komentar istri kita kepada kita. Karena kata Nabi, khairukum wa altafukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu itulah orang yang paling baik dan paling lembut kepada keluarganya, pada istrinya sendiri. Begitupun kalau ibu-ibu kepada suaminya sendiri gitu. Bukan pada orang tua lagi Pak. Apalagi ibu. Ibu ini kalau sudah berkeluarga, perwaliannya sudah terputus sama orang tuanya, diserahkan pada suaminya. Nah, kita punya amanah untuk megang perwalian ini jemaah sekalian. Jadi sampai untuk melihat Pak siapa saya sebenarnya, saya ini orang berakhlak atau tidak, jangan lihat pada tampilan saya pada pagi ini Pak. Ini bisa saya rekayasa. Saya juga bisa berbicara begini, ada catatannya di sini jemaah sekalian. Sudah saya catat, saya persiapkan sudah sekalian gitu. Tapi untuk melihat siapa saya sebenarnya, tanyakan pada ibunya anak-anak. Kalau dia berkomentar kepada saya baik, memang saya orang baik. Tapi kalau dia mengatakan, sopo itu, trehim. Di masjid enak ngomongnya itu. Di radio enak didengar ngomongannya itu. Tapi di rumah ganyang terus sama aku gitu. Ini habis saya ini Pak. Saya manusia tidak bermoral masyaallah muslimin. Jadi ukuran saya sejauh mana komentar ibunya anak-anak kepada saya. Begitupun sebaliknya saudara sekalian. Ada akhlak Pak, akhlak. Orang-orang seperti itu Pak, itulah orang-orang yang dirindu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Termasuk juga nanti akhlak kepada anak-anak. Allahu akbar. Saya sekalian masuk, berbahagialah buat sampean yang punya anak perempuan. Apalagi punya anak perempuan lebih dari 1, 2. Itu disebut sama Rasulullah secara khusus dirindu di surganya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'ala, ini hadis riwayat Muslim. Man 'ala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa kahataini ilal jannah. Barang siapa, Allahu akbar, dia bisa merawat 2 putrinya, menunjukkan akhlak yang baik dalam perawatannya kepada 2 putrinya, dididik dengan didikan yang baik, disekolahkan sekolah yang baik, diajari Quran dengan pengajaran yang baik, sampai menjadi muslimah yang baik, diantarkan sampai mendapatkan jodoh yang baik, pasti kedua orang tua ini ke surga bersamaku bagikan 2 jari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujur Pak, hadis ini saya sangat cemburu Pak, karena kebetulan anak saya 4-4-nya laki-laki Pak. Betul jemaah sekalian. Dan saya menyemangati tawassul terus. Siapa tahu nanti Pak, saya juga dipanggil oleh mantu-mantu saya yang perempuan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah Pak, sampai jangan jadi beban ketika punya anak perempuan. Jangan saya meniru orang jahiliyah jemaah. Tahu orang jahiliyah jemaah sekalian yang diabadikan dalam Al-Qur'an itu. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ketika diberi kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, dhalla wajhu, berubah wajahnya. Itu orang jahiliyah dulu jemaah. Muswaddan, memerah Pak, sampai ke hitam-hitaman, menahan emosi, wa huwa kadhim. Malu Pak, dianggapnya anak perempuan ini membawa petaka jemaah sekalian. Ya tawara minal qaum, mereka berpaling dari kaumnya. Min su'i ma busyira bih,
dari kabar buruk yang diberitakan kepadanya itu, muncul sebuah keputusan, ayumsikuhu ala hunin, akankah saya pelihara anak ini dengan penuh kehinaan, am yadussuhu fit turab, atau kita pendam saja hidup-hidup. Kata Allah, ala sa'a ma yahkum, itulah seburuk-buruk hukum yang mereka lakukan. Sekarang ada tidak, Pak? Halo? Lebih dahsyat lagi terkadang, Pak. Kadang ini dalam kandungan juga dibunuh, Pak. Diturunkan jemaah sekalian. Jahat. Dia apa namanya? Dia aborsi. No, lebih jahat lagi. Atau ada juga, saya masih banyak menemukan sampai saat ini, Pak. Saat tidak namanya saat laki perempuan, insya Allah laki-laki saat. Laki-laki ya, Pak. Alhamdulillah saat laki-laki saat. Namanya sudah saya pakai nama dari Ustaz gitu. Tapi kalau perempuan, laki perempuan, ya ada ianya dulu, Pak. Ya, perempuan saat, alhamdulillah. Ada ianya, Pak. Kenapa? Alhamdulillah. Pak, di hadapan sampean bagi punya anak perempuan, ada contoh teladan yang sangat baik. Siapa itu? Siapa itu, Pak? Rasulullah. Rasulullah itu punya anak 7. 3 laki-laki, atas izin Allah semuanya meninggal di waktu kecil. Yang hidup membersamai Nabi 4 anak, semuanya 4-4-nya perempuan. Siapa? Halo? Sampai kalau anaknya Pak Harto tahu, Pak. Anaknya Pak Karno sampean tahu. Anaknya Pak Habibie sampean tahu. Siapa lagi, Pak? Tapi anak panutan kita tidak tahu. Gimana ini jemaah sekalian? Siapa yang pertama kali? Zainab. Zainab. Yang kedua siapa? Ruqayyah. Ruqayyah kalau bahasa kita. Yang ketiga siapa? Ummu Kalsum. Nah yang keempat, Pak, ditunggu-tunggu. Para sahabat tunggu, ternyata lahir perempuan lagi, Pak. Para sahabat ingin tahu bagaimana mimik wajah Rasulullah SAW. Sakno Nabi, kasihan Nabi, perempuan lagi. Semua sahabat datang ingin melihat wajah Rasulullah. Nabi, Pak, melihat tersenyum dengan penuh sangat optimisme. Kata Nabi, innaha raihanatun asyumuha. Ini semerbak bunga mawar. Sudah aku mencium baunya gitu. Kepada siapa? Pada siapa? Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Maka kalau sampai ingin dirindu sama Nabi, kawal anak perempuannya, Pak. Jadikan dia hafizah. Jadikan dia anak mahasiswa saya ini, Pak. Sama-sama hafidh dan hafidh jemaah sekalian. Betul, saudara sekalian. Walaupun tidak bisa 30 juz tidak apa-apa, Pak. 2 juz tidak apa-apa. Syukur kalau bisa 5 juz, syukur kalau bisa 30 juz. Sampai sudah jaminan dapat surganya Allah, dirindu sama Nabi SAW. Ada yang nanya pada saya gitu, bagaimana kalau cuma 1, Ustaz gitu. Rupanya ada riwayat yang lain, Pak. Ada sahabat yang juga nanya 1, Nabi tersenyum. Ya juga 1 kata Nabi SAW, tapi jaga dengan betul, kawal dengan betul. Jadi umat yang dirindu sama Nabi, itulah umat yang dikaruniai oleh Allah anak perempuan. Kemudian dia bisa menjaganya dengan cara yang baik seperti itu, saudara sekalian. Nah, saudara, ini panjang, Pak. Saya menyiapkan ada 7, Pak. Baru 2 sudah cukup ya. Karena waktunya sudah habis seperti ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirindu oleh Rasulullah SAW. Kita, Pak, tidak hanya berjumpa di sini ya, tapi bersama-sama di surganya Allah. Ya, berjabatan tangan dan bergandengan tangan dengan Rasulullah SAW. Kalau boleh saya lanjutkan sedikit saja ya. Yang pertama akhlak, jaga akhlak. Yang kedua perbanyak bersalawat kepada Nabi SAW. Tapi saya berharap, Pak, salawatnya jangan salawat hanya di mulut ya. Saya berharap bagi yang sudah pernah umroh, ayo, Pak, seakan-akan sampai yang sedang baca-baca salawat sedang berada di Raudhah, Pak. Tahu Raudhah ya? Di sebelah kiri kita ada Rasulullah SAW. Sambungkan hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Yang pernah ke Palestina, Pak, saya pernah masuk ya, ke Masjid Haram Ibrahim ini jemaah sekalian. Itu dikuasai oleh 3 agama, Pak, masjidnya, Pak. Kalau Jumat ya ada Jumatan, kalau Sabtu ditempati Yahudi, kalau Ahad ditempati orang Kristen, Pak. Itu ada bulan Ibrahim di situ. Sambungkan hati kita ke sana jemaah.
wa barik ala Muhammad atau wa barik ala Sayyidina. Terus begitu jamaah kalian. Saya yakin sampai sebelum berjumpa di akhirat Pak, dalam mimpi sampai akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Pak, tata hati kita. Dan biasanya Pak, kalau kita terbiasa bersalawat kepada Nabi Pak, rasanya hidup ini kalau tidak mengikuti sunnah Nabi ada yang kurang dalam kehidupan kita. Ya, yang ketiga apa jemaah sekalian? Mengayomi anak yatim. So kata Nabi, aku bersama orang yang suka merawat mendidik anak yatim, bagaikan dua jari ini ke surga, kata Nabi. Berbahagialah kalau sampean punya anak yatim, ponaan sampean. Kalau bisa anak yatim Pak, jangan dimasukkan panti asuhan Pak. Sampean nangkul, masukkan. Itu menjadi saudara buat anak-anak sampean semua jemaah sekalian. Syukur kalau bisa ngambil dari ponaan sehingga tidak batal wudhu dengan kita sebagai orang tuanya, saudara sekalian. Terus kemudian perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Kenapa? Ada seorang sahabat Rabi'ah bin siapa itu ya, minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin nanti membersamaimu di surga. Kata Nabi, a'inni, perbanyaklah, ayo kalian minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong aku, bantu aku, kata Nabi, bikathratis sujud, dengan banyak apa? Banyak sujud. Kalau orang banyak sujud, itu dicinta sama Nabi SAW. Minimal Pak, sujud kita dalam sholat ya. Tapi kalau sholatnya sambian santai, sholat jadi beban, ya susah juga Pak. Ayo nikmati sholat kita. Ketika sujud terutama Pak, jangan lupa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala murafaqatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu seterusnya di banyak jemaah sekalian. Tadi anak perempuan, kemudian terakhir adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengangkat wabah ini sesegera mungkin atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan mudah-mudahan bagi yang sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dirahmati dan dimasukkan ke surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni semua dosa dan kesalahannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata was-sabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rushdi wa nas'aluka syukra ni'matik wa husni 'ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub ya qadiyal hajat iqdi hajatina ya muyassirul umur yassir umurana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.